Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Bung Toel dan Pak Erick Thohir dihujat habis sama netizen. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Sabar guys. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi Sabar, baru guys. match pertama. Kamu harus kritis, coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Belanda dong. Enggak, Mentang Belanda semua. kita kritis, sabar. Kritis dong. Kita boleh berpendapat. Ya, Berpendapat di YouTube. Kan? Nah, nggak apa-apa. Ya Sabar, ini sabar, Andong guys, Kencono, sabar. santai. sabar. Oke. Ya, Lanjut, kita paham tunggu kecewa, aja. kita On me, semua on me. kecewa. Ya, Paham. Kena dulu, ya. Kita semua Ini kecewa. dulu, ya. Kita semua kecewa, Sabar paham. guys, ini udah banyak beberapa Ngerti? fans yang mulai ini ya. Nggak apa-apa. Terima kasih kepada Ketum PSSI atas pergantian pelatih Timnas Indonesia dan jajarannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dieluk-elukan bagaikan sang bintang. Dan hari ini kami sangat menikmati total football, Pak. Benar-benar total, dan terima kasih atas solusinya. Solusi atas kendala bahasa, kendala dalam ruang ganti, kendala-kendala yang lainnya, kendala kebiasaan. Terima kasih Pak atas solusinya. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kesalahan sedikit pun dari pemain. Mereka telah berjuang mati-matian di lapangan. Dan terima kasih juga tuh kepada komentator-komentator. Siapa tuh si Well yang terus menghina atas nama kritik kepada STY. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang elu mau, dan diduga mungkin juga ini kan yang kalian mau. Hai para juragan-juragan, ini kan yang kalian mau, ini kan yang kalian ingin lihat Timnas Indonesia seperti ini. Tapi kami secara pribadi tetap optimis Timnas Indonesia dikembalikan ke dalam bentuk sebelumnya. Pesan saya, yang tahu diri mundur, yang tahu diri dipulangkan, yang masih punya hati nurani dan wisdom kembalikan, yang memang layak dikembalikan. Timnas Indonesia selalu di hati. Dah cakap jangan pecat Shin Tae-yong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget Timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan Timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Izzaz mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh kiper. Dan yang paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama, diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga, dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Shin Tae-yong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar di sini. Ya, itulah yang kita saksikan bagaimana supporter Timnas Indonesia
meneriakan nama seorang Sintayong di Sydney Alliance Arena. Bukan meneriakan nama Sintayong di depan STY itu sendiri, tapi langsung di hadapan pelatih utama Patrick Kluivert. Tak hanya di stadion, STY yang melangsungkan nonton bareng di sebuah acara, kemudian para supporter di sana pun juga spontan melakukan hal yang sama. Entah apa yang berkecamuk di benak Sintayong saat itu. Tapi di tengah derasnya hujan gol yang bersarang ke gawang Marten Pas, ada satu hal yang begitu mencolok. Tatapan mata itu tajam, dalam, seperti halnya menyimpan banyak luka. Bukan sekadar pandangan seorang mantan pelatih, tapi sorot mata seorang pejuang yang pernah berdiri paling depan untuk negeri ini. Pelatih yang bahkan tak pernah sekalipun kita melihat ia duduk, baik saat timnas unggul, apalagi ketika timnas tertinggal. Dan kini pelatih itu hanya bisa menyaksikan tim yang dulu ia bentuk dihantam tak berdaya. Satu persatu gol Australia menghujam, namun lebih tajam dari itu adalah luka di dalam hati seorang Sintayong. Karena hanya dia yang tahu betapa kerasnya perjuangan membangun pondasi tim ini. Bukan hanya sekadar membangun menjadi kuat, tapi juga membangun dari ketiadaan. Dan malam itu sorot matanya seolah berbicara. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi tatapan seorang yang tahu ia pernah memberikan segalanya untuk negeri ini. Bisa sih Indonesia kalah. Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih. Udah, nggak usah cemas kalian. Indonesia itu memang kayak gitu. Semua kalah. Yang menang tuh korupsi. Kalian tanya sama Erick Thohir, kalian tanya sama si Toel tuh, Toel Betungki itu, kenapa dipecat Sintayong? Pau kali lah. Itulah kalau olahraga udah dicampuri sama politik ya kayak gitu. Pak Tokuhar itu buat video mengenai Sintayong, kenapa dipecat? Karena pelatih itu bagus. Semua nyerang Betungki-tungki itu, semua diserang aku. Ini mana Toel nih, batang hidungnya mana? Tungki kok Toel. Nggak usah jadi anggota-anggota PSSI lagi kalian. Erick Thohir pecat. Tungki dalam kubur. Malu. Korupsi ya banyak di Indonesia. Sepak bola dari hari itu sampai sekarang alah mak oi betungki dalam kubur. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat. Bingung Ariel. Ini nyari job di mana gitu. Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin salon-salon manggung, dutanya resign. Sampai 2. Erespa. Nggak bisa lagi. Bingung itu analogi terbaik. Setelah melihat pertandingan antara Australia dan Indonesia, kepada orang-orang sudah memecat Sintayong, satu kata buat kalian, pantek. Guys, sebenarnya ada hikmah juga di balik kekalahan Indonesia yang dibantai Australia tadi 5-1. Itu tandanya sebenarnya mengingatkan kita agar menjalankan waktu sholat dalam satu hari, teman-teman ya. Itu ya apa ya, hikmah yang bisa kita dapat tuh. Cok, sangat nikmat ya menu berbuka puasa kita pada hari ini, teman-teman ya, sangat nikmat. Banyak makanan yang kusenggol cuma apa, risol, lainnya nggak selera. Mama, timnas kalah mah. Kalahnya 5-1
5-1 lagi. Bilang dong kalau kalahnya 5-1. Kok bisa kalah? Bukan Indonesia itu bagus. Iya, soalnya bagusnya pas zaman Sinteyong. Kalau sekarang belum tentu. Emang Sintayong kemana dia? Ya udah dipecat lah mah. Oh, dipecat? Mana tadi Sinteyong nobar, bayangin pasti dia ketawa. Iya, orang bagus begitu dipecat. Minimal ketawa, dikit aja. Ketawain lah sama Sintayong. Hah? Ya Allah, pada cinta banget sama Sintayong dah. Ya Allah. Enak-enakku kan? Kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Oke. Mungkin hari ini orang tahu, oh ternyata. Iya. Mungkin ya kalau orang yang paham bola, akhirnya hari ini pantas selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantas selama ini Sintayong mainnya agak counter attack serangan balik. Itu sebabnya. Kalau kita main garis pertahanan tinggi kayak hari ini, tapi bukan berarti kita membenarkan STY, bukan ya. Timnas Indonesia terbantai, hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Gara-gara nonton, saya undur dari buana. Aku juga rugi. Modek mundur emang masih syuting nih. Ya, intinya semoga besok ini dari evaluasi banget lah ini. Ini kalau masih ada netizen yang tanya, kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih nggak pemain, kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah ada 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang, mau makan di restoran. Hamin seminggu chefnya dipecat. Yang masuk nyubi, remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola, jangan kritik. Nah, kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Orang jadi pelatih siapa yang jadi kritikus? Ini referee ya, bukan pundit. Kalau semua orang yang boleh nilai makanan cuma koki, semua orang koki yang beli siapa? Semua orang masak tidak ada yang tidak ada penjual, tidak ada UMKM di negara ini.